Kami dengan cara kami sendiri. Biarlah Tuhan Yesus yang menilai hati kami, betapa tulus dan setia padanya. Kami cinta gereja kami, sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam firman-Nya. Willow GKE, itulah rumah iman, tempat kami memuliakan namanya. Willow GKE, itulah rumah iman, tempat kami melayani dan mewartakan Injilnya. Kami dengan cara kami sendiri. Biarlah Tuhan Yesus. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat beribadah kepada semua jemaat pada hari ini, Minggu 11 April 2021. yang bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun yang ke-182 Gereja Kalimantan Evangelis. Liturgi yang kita pergunakan adalah liturgi khusus dari Majelis Sinode GKE. Untuk jemaat GKE Langkai, ibadah hari ini dikemas dalam nuansa etnik. Lagu-lagu dikemas dalam bahasa daerah dan dalam bahasa nasional Indonesia. Ibadah hari ini juga dirangkai dengan perayaan HUT ke-182 GKE yang dilaksanakan Seresot GKE Palangkaraya. Persembahan jemaat GKE Langkai dapat diantar ke kantor Majelis Jemaat GKE Langkai pada hari kerja atau bisa ditransfer melalui rekening Majelis Jemaat GKE Langkai di Bank Kalteng yang tertera di lembaran warta jemaat, atau bisa dilihat di layar video ini. Apabila sudah melakukan transfer, harap menghubungi bendahara dan bukti transfer. Kita memulai ibadah. Hari ini kita berhimpun dalam pengucapan syukur atas berkat dan kasih karunia Tuhan. Tanggal 10 April 1839, Pulau Kalimantan menerima kabar keselamatan. Hari dan waktu yang sangat istimewa dan bersejarah bagi orang Dayak pribumi, karena pertama kali orang Dayak dibaptis menjadi Kristen di kampung Batabara oleh misionaris Hoopers. Menjadi pertanda benih Injil telah diterima dan mulai tumbuh. Sejak tanggal 10 April 1839 sampai dengan 4 April 1935 sudah ada
10.000 orang Kristen yang telah dibaptis oleh para misionaris. 10.000 orang Kristen inilah yang menjadi cikal bakal anggota Gereja Dayak Evangelis pada tahun 1935. Selanjutnya menjadi anggota Gereja Kalimantan Evangelis pada tahun 1950. Gereja terus menjalankan panggilan sucinya untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah berbagai tantangan guna menyatakan kasih dan anugerah Allah yang menyelamatkan dunia, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, sambil menantikan penggenapan datangnya kerajaan Allah. Pada saat ini, perayaan hari ulang tahun Gereja Kalimantan Evangelis yang ke-182 kita rayakan dalam situasi yang berbeda di tengah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Sekalipun ada kabar sukacita karena saat ini telah ditemukan vaksin yang dapat merangsang terbentuknya sistem kekebalan tubuh, tetapi kita tetap berkewajiban melaksanakan protokol kesehatan dengan penuh kedisiplinan. Dalam keadaan apapun, kita juga tetap dipanggil untuk berdiri teguh, jangan goyah, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita berdiri bersama mengumandangkan pujian hormat kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Jemaat dimohon berdiri, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 249, bait pertama dan kedua, Serikat Persaudaraan. Panggilan beribadah. Sungguh semua bukan karena kita, tetapi oleh kasih dan perkenannya. Dialah Yesus Kristus, Tuhan Sang Gembala, Kepala Gereja, yang telah memanggil kita menjadi gereja yang misioner untuk berkarya di ladangnya, wujudkan segala kehendak kuasa dan kemurahannya, baik di internal gereja, tetapi juga dalam kiprah berbangsa-bangsa dan negara ini. Dialah jalan yang benar, kedamaian yang baka. Percayalah dan datanglah kepadanya. Dialah sumber segala berkat yang telah memberkati bumi Kalimantan dengan tanah yang subur, hutan yang rindang, dan segala pepohonan dan satwa,
serta kekayaan alam dalam tanah, emas, minyak, dan batu berharga, serta air yang mengalir pada sungai-sungai dan danau dengan segala binatang air yang mengeriap di dalamnya. Sekarang keselamatan yang telah diberikan di bumi Kalimantan, saat ini berita keselamatan dan pembebasan serta keadilan bagi semua ciptaan itu juga disampaikan dari Pulau Kalimantan ke seluruh pelosok negeri dan segenap bangsa di dunia melalui Gereja Kalimantan Evangelis. Potom dan salam. Ibadah syukur HUT ke-182 Gereja Kalimantan Evangelis saat ini kami tahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat menyanyi dari nyanyian ungkup nomor 280B bait pertama dan kedua. Berita selamat jadi Duma. Litani syukur, pengakuan dosa, dan berita anugerah. Tuhan yang Maha Pemurah, kami datang di hadapan-Mu dengan ucapan syukur atas kasih karunia-Mu kepada kami sebagai gereja, karena Engkau telah mengatur dan mengarahkan panggilan kami pada tujuan yang mulia untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Kami bersyukur karena Engkau menetapkan bagi kami panggilan suci dengan untuk berupaya mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan kasih, kedamaian, kebenaran, kejujuran, dan keutuhan ciptaan, serta menghargai hak-hak asasi manusia, mewujudkan kepastian hukum, serta kesetaraan dan keadilan gender. Tetapi kami menyadari bahwa kami telah berdosa terhadap Engkau atas panggilan pengutusan kami di dunia ini yang tidak sungguh-sungguh kami kerjakan, dan kesalahan kepada saudara-saudari kami melalui kata-kata dan tindakan lalai kami. Kami tidak mematuhi Engkau dan melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kami lakukan. Kami sungguh-sungguh mengaku dosa kami dan berharap pada pengampunan dan kasih-Mu. Berita anugerah jemaat berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus,
Kami memberitakan berita pengampunan dosa bagi kita yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa dan berharap pada kasih karunia Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Mazmur 106 ayat 1 dan 3. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat menyanyi Tumet Leut dalam bahasa Manyan, uras madia pangami anu. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 dengan berikop persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya.
Demikian pembacaan Alkitab untuk kita hari ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Medio Rapano STH Emin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa, kita memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allah yang Maha Kuasa dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kasih karunia dan berkat-Mu, kami sungguh-sungguh boleh menjalani kehidupan ini dengan baik dan produktif, mengagungkan dan memuliakan Engkau. Kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu, bagaimana Engkau membimbing kami sekalian dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami beroleh pengertian dari firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu dengan baik dan setia. Urapi kami sekalian dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu memelihara hatimu dalam Kristus Yesus. Amin. Adapun sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan sesuai dengan Almanah Gereja Kalimantan Pengelis dari Kitab Perjanjian Baru, dari surat Yohanes, dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10 dengan judul Allah adalah terang. Saya bacakan sebagai berikut untuk kita semua. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus Anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang terang, tentang gelap, tentang kejahatan, tentang kebaikan, semua agama berbicara tentang hal ini. Bahkan di bidang moral, di bidang filsafat, etika, juga berbicara tentang terang, gelap, tentang baik, buruk, dan sebagainya. Tetapi kalau berbicara tentang terang dunia di dalam Alkitab ini, di dalam iman Kristen, maka itu berbicara tentang Yesus terang dunia, Allah kita menerangi dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat yang kelima dari nas ini,
Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah terang dan tidak ada kegelapan di dalam Dia. Itu berarti bahwa hidup di dalam Kristus, hidup di dalam Tuhan, berarti hidup di dalam kebaikan, hidup di dalam kesetiaan menurut kehendak dan firman-Nya dalam hidup ini. Berarti hidup baik, hidup dalam kebenaran, itulah hidup di dalam terang. Sehingga berbeda dengan hidup di dalam kegelapan. Hidup di dalam kegelapan ialah hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam perlawanan terhadap kehendak Allah dan tidak melakukan kehendak Allah, kebenaran dan keadilan dan kebaikan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam terang, hidup di dalam Kristus, itu berarti hidup di dalam kebenaran, di dalam keadilan, di dalam segala sesuatu yang menjalani kehendak dan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Karena di dunia ini penuh dengan kegelapan. Kegelapan itu identik dengan kejahatan demi kejahatan, dosa demi dosa yang dilakukan oleh manusia. Kekerasan, terorisme, radikalisme dan lain sebagainya. Inilah yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus adalah terang dunia. Ia menerangi semua kegelapan, Ia menerangi semua kejahatan itu, supaya menerbitkan terang kebaikan dan membawa kepada keselamatan oleh Dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita tidak di dalam dan tinggal di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Saudara, omong kosong kalau kita katakan kita berada di dalam Kristus. Omong kosong kalau kita berkata bahwa kita diam di dalam Kristus dan beriman kepada Kristus. Tapi kemudian apa yang kita lakukan adalah menentang dan tidak melakukan kehendak dan firman-Nya. Kita berada dalam kejahatan, kita berada dalam dosa dan pelanggaran demi pelanggaran di tengah dunia ini. Jadi omong kosonglah kalau kita berkata kita diam di dalam Kristus, percaya dalam Kristus, menjadi persekutuan di dalam Kristus. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita melakukan apa yang tidak berkenan kepada Allah. Itu artinya iman tanpa perbuatan. Itu artinya ialah lain di iman, lain di tindakan. Mana integritasnya? Kalau orang Kristen yang beriman ialah orang Kristen yang punya integritas. Ya dalam iman, ya pula dalam tindakan. Ya dalam perkataan, iya pula di dalam tindakan kehidupannya sehari-hari. Sehingga sungguh-sungguh berada dalam Kristus, berada di dalam terang, berada dalam ketaatan, berada di dalam percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus nyata di dalam tindakan dan perbuatan kita sehari-hari. Dan itulah berada di dalam persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau berbicara persekutuan dalam jemaat untuk memuliakan Kristus, itu harus dalam proses. Persekutuan itu harus melalui proses, sehingga persekutuan itu ada dalam persekutuan yang memuliakan Kristus. Sehingga demikian saudara, kalau berbicara tentang proses persekutuan yang memuliakan Kristus, itu bisa diumpamakan dengan proses bagaimana kita membuat kue. Membuat kue itu pastilah ada bahan-bahannya, pasti ada formulanya. Kue itu bisa ada tepung terigu, lalu kemudian ada telur, ada air, ada gula, ada penyedap dan lain sebagainya. Sehingga rasanya dengan formulanya, dengan pembagian yang seimbang. Lalu kemudian adonan itu dimasak lalu atau digoreng atau di apapun, dikukus dan sebagainya.
Lalu terbentuklah dan menjadilah kue dengan rasa yang enak. Dan kue dengan rasa yang enak itu bukan rasa garam yang menonjol, bukan rasa gulanya yang menonjol, tetapi semuanya seimbang, semuanya sama. Dan itulah rasa enak dari kue itu. Nah, begitulah jemaat. Jemaat itu bersama-sama dengan sebuah persekutuan, banyak macam kepala, banyak macam pikiran, banyak macam keinginan, dan banyak macam karakter. Tetapi di dalam membangun persekutuan jemaat haruslah seimbang. Tak ada yang menonjol, tidak ada banyak garam, tidak bisa banyak gula, dan tidak bisa banyak air. Semuanya harus seimbang sehingga menjadi adonan yang sempurna untuk membentuk kue yang enak. Demikian juga jemaat. Jemaat itu tidak boleh ada seorang pun yang lebih menonjol dan kemudian mementingkan diri sendiri dan dialah yang paling-palingnya. Sehingga akhirnya jemaat tidak bisa memuji memuliakan Tuhan. Tapi semua berjalan bersama seimbang, satu dengan yang lain, tidak saling mendahului, tidak saling menonjol, tetapi bersama-sama. Itulah akhirnya kompak menjadi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Berbeda dan banyak hal, banyak orang, banyak pemikiran. Tapi ketika ia sekata dalam sebuah kesepakatan untuk membangun jemaat, itu jadilah kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga hendaknya dalam membuat kue itu ialah menciptakan rasa kue yang enak. Demikian juga dalam jemaat, yang utama dalam persekutuan itu adalah untuk bertujuan mengagungkan, memuliakan Tuhan. Jiwa-jiwa diselamatkan, bukan kepentingan-kepentingan dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau jemaat itu adalah persekutuan yang memuliakan Tuhan dalam terang, maka darah Kristus yang mulia itu akan menyucikan dan memberikan keselamatan bagi kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-7 ini jelas dengan persekutuan dalam Yesus Kristus, dosa kita oleh darahnya yang tercurah, tertumpah di kayu salib itu menguduskan kita dari dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian ayatnya yang ke-7, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dalam darah Yesus anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa kita. Benar persekutuan kita, dan kita satu dengan yang lain sungguh-sungguh dalam persekutuan, dalam jemaat, dalam memuliakan Kristus, maka darah Kristus itulah yang menyucikan kita dari segala dosa kita. Ayat yang ke-8, jika kita mengaku, ayat yang ke-8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Ini benar sekali apa yang dikatakan Yohanes ini. Kalau kita mengaku kita tidak berdosa, saya tidak berdosa, itu menipu diri sendiri. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun di dunia ini tanpa dosa. Sejak Adam dan Hawa, kalau dia adalah keturunan dari Adam dan Hawa, dia adalah keturunan orang-orang berdosa. Sudah pintar, masih kecil pintar berbuat dosa. Bahkan suasana dosa sudah ada dalam diri manusia keturunan Adam dan Hawa. Sehingga demikian tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Kalau kita mengaku tidak berdosa, itu menipu diri kita sendiri dan tidak ada kebenaran di dalam kita. Tapi yang benar ialah dalam ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Luar biasa, kuncinya ialah bukan mengaku tidak berdosa, tapi malah mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan, bertobat. Maka Allah yang adil dan setia akan mengampuni dosa dan menyucikan segala dosa dan kejahatan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita semua adalah orang berdosa, supaya lepas dari dosa, lepas dari belenggu dosa, supaya kita diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengaku dosa
bertobatlah, datanglah kepada Kristus, bersimpuhlah di kaki Kristus, dan berserah diri dituntun olehnya. Kalau kita dituntun oleh kasih Kristus, walaupun dosa kita merah seperti kermisi, tapi kalau kita mengaku, lalu kemudian kita memohon pengampunan, bertobat dari segala dosa kita, maka Allah akan mengampuni kita dan mengaruniakan pengudusan, mengaruniakan kehidupan yang kekal bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau orang-orang yang tidak mau mengaku dosanya, bahkan kemudian mengatakan ia tidak berdosa, sesungguhnya itu adalah orang-orang munafik, orang-orang yang fasik, orang-orang yang memang ia berkeras hati untuk melawan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis, subtema bulan April ialah berdirilah teguh dan jangan goyah, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Dan ini artinya ialah berdirilah teguh. Satu, berdiri teguh itu ialah berdiri teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Jangan goyah kemana-mana, jangan tinggalkan Kristus, karena Kristus adalah sumber keselamatan dan hidup yang kekal. Kristus adalah terang dunia. Begitu keluar dari terang dunia Kristus, masuk kegelapan, dan kegelapan itu hanya ada kesia-siaan dan kebinasaan. Tapi tetap dalam terang dunia, tetap dalam Kristus sebagai sumber keselamatan dan hidup yang kekal. Dan itulah subtemanya, berdirilah teguh. Kedua, berdiri teguh setia kepada Gereja Kalimantan Pengelis yang sudah membawa nenek moyang kita menjadi orang beriman, memperoleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetap teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Gereja Kalimantan Pengelis ini. Kita bangun bersama, ada sedikit-sedikit kelemahan dan sebagainya, mari kita kuatkan, kita bangun Gereja Kalimantan Pengelis ini. Dan terlebih, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu ada yang secara langsung dalam tugas pelayanan di gereja, tetapi dalam tugas pekerjaan, karir kita, usaha kita, sepanjang itu berkenan kepada Allah, dan itu menjadi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, sehingga giatlah dalam pekerjaan-pekerjaan kita, dan itu menjadi bagian hidup yang memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari ulang tahun Gereja Kalimantan Pengelis ke 182 tahun. Marilah kita senantiasa membesarkan gereja ini, memuliakan Kristus di dalam gereja ini. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat kita, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, atas kebaikan dan kasih yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, merayakan hari ulang tahun Gereja Kalimantan Pengelis yang ke-182 tahun. Terima kasih atas firman-Mu hari ini, mengingatkan kami Yesus Kristus terang dunia, dan bila kami tinggal di dalamnya, kami tinggal di dalam keselamatan, di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami ingin berdoa untuk majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat, sehingga semua jajaran jenjang struktural GKI ini dikuatkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Pemimpin-pemimpin gereja kami dalam setiap jenjang ini Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, untuk pembangunan jemaat, membawa jiwa-jiwa untuk memperoleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk lembaga, yayasan, kategorial di lingkungan GKE ini. Tuhan berkati dan Tuhan pakai sebagai alat di tangan-Mu untuk menopang Gereja Kalimantan Pengelis ini, untuk bekerja membangun Gereja Kalimantan Pengelis ini lebih maju, lebih baik, dan lebih terus untuk memuliakan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pelaksanaan sinode umum
ke-24 GKE pada akhir bulan April 2021 ini di Kuala Kurun. Tuhan memberkati pelaksana, yaitu penitia pelaksana di Kuala Kurun. Engkau juga memberkati majelis sinode, resort dan semua utusan, sehingga menyukseskan sinode umum ke-24 di Kuala Kurun ini, mengambil keputusan dan merevisi tata gereja Kalimantan Pengelis dan pemilihan majelis sinode yang baru periode 2021-2026. Tuhan memberkatinya sehingga lancar, baik, dan itu semua demi kemajuan GKE, demi puji hormat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk bangsa negara yang kami cintai ini. Berkati negeri kami ini, berkati negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kami sedang bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 yang sulit ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena vaksin yang sudah diterima pada saat ini, Tuhan berkati, sehingga salah satu untuk memutuskan mata rantai penularan COVID-19 ini. Dan juga ya Tuhan, kami tetap untuk taat, disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, baik itu jajaran legislatif, yudikatif, eksekutif, sehingga terus bersinergis dengan lapisan masyarakat ini, membangun negeri ini, membangun daerah ini, membawa kemajuan dan sejahtera secara adil dan merata. Bapa di surga, kami juga menghadapi tantangan terorisme, radikalisme di negeri ini. Kami bahu-membahu ya Tuhan untuk melawan semuanya ini, membebaskan negeri ini dari berbagai hal, yaitu yang ingin merongrong negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini pun kami ingin berdoa untuk seluruh warga jemaat kami, seluruh warga gereja di muka bumi ini, warga gereja Kalimantan Pengelis, dan semua orang sebagai orang-orang percaya kepadamu Tuhan. Engkau mengenal setiap kami. Kami mohon Engkau hadir dalam keluarga, rumah tangga, dan pribadi kami, memberkati kami sekalian, memberikan kesehatan, kekuatan, menaruh hikmat dan bijaksana yang daripadamu, memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga dapat berhasil dengan baik, dan dapat sukacita sejahtera dalam hidup kami. Dan kala kami menghadapi kesulitan, beban, dan tantangan dalam hidup ini, Kristus Tuhan dalam kuasa Roh Kudus memberi jawaban yang terbaik dalam hidup kami. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami Engkau berkati anak-anak kami sekalian dalam tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang sukses dan berhasil. Kami serahkan para janda, duda, yatim piatu, fakir miskin, orang terlantar, terpenjara, dan menderita. Tuhan berkati, pakai kami sekalian untuk menjadi alat di tangan-Mu untuk memperhatikan dan memberikan kasih Tuhan kepada saudara-saudara kami ini. Ya Tuhan, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu atas gereja-gereja di muka bumi ini, dan Engkau telah mengutus orang-orang yang melayani Engkau. Berkati para pendeta, diakon, pendeta, guru-guru agama, pikaris, penginjil, guru-guru sekolah minggu, operator LCD di gereja, singer gereja, pemain musik gereja, koster gereja, penitia pembangunan, bahkan zaman sekarang tim multimedia gereja. Engkau berkati kami semua Tuhan yang telah memberi diri untuk melayani Engkau di gereja-Mu. Kami boleh melayani Tuhan dengan sukacita, dengan penuh kasih bagi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada saat ini bagi setiap orang yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan memberkati mereka, menyembuhkan mereka, memberkati perawatan pengobatan mereka, dan terlebih kuatkan iman pengharapan mereka. Kami serahkan Tuhan segenap rencana, tugas, dan pekerjaan kami tiap-tiap hari dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau memberkati kami sekalian. Inilah Tuhan segenap doa kami yang hanya kami serahkan di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang baik kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nats pengantar. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 5 ayat 4 dan 96 ayat 8. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau telah memberikan berkat yang berlimpah dalam hidup dan berkehidupan kami. Kami tidak dapat menghitung begitu banyaknya berkat Tuhan yang telah kami terima. Saat ini kami akan memberikan persembahan syukur, karena Tuhan Yesus berkenan memberkatinya agar berguna dalam pelayanan. Demi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147, bait pertama, Di Sini Aku Bawa, dan bait yang kedua menggunakan bahasa Batak Toba, Dison Adong Hubuan. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pengutusan. Lakukanlah tugas panggilan persekutuan, pelayanan dan kesaksian
di tengah-tengah dunia dengan menjadi alat di tangan Tuhan, mewujudkan langit yang baru dan bumi yang baru. Bertekunlah mewartakan kabar baik dan pembebasan, sehingga semakin nyata terwujud jemaat GKE yang misioner, yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Marilah kita memuliakan Tuhan dari Kidung Pujian We Love GKE. Arahkan hati dan hidupmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai. Terima kasih. Selamat ulang tahun Gereja Kalimantan Pengelis yang ke-182 tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Gereja kami dengan cara kami sendiri. Biarlah Tuhan Yesus yang menilai hati kami. Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang saat ini berada bersama keluarga tercinta di rumah. Puji syukur karena pada hari ini kita bersama-sama dapat merayakan Paskah dan hari ulang tahun ke-182 Gereja Kalimantan Evangelis. Pada tanggal 10 April tahun 1839, kabar keselamatan hadir di bumi Kalimantan. Dan pada tanggal 10 April tahun 2021, Gereja Kalimantan Evangelis genap berusia 182 tahun. Perayaan Paskah dan HUT GKE yang ke-182
Gereja Kalimantan Evangelis, Seresot GKE Palangkaraya tahun 2021 dilaksanakan secara virtual. Salam untuk kita semua, jemaat GKE di mana saja saudara-saudari berada. Kita awali perayaan ini dengan menyanyi lagu Andri Arai Ate yang kita nyanyikan dalam 3 versi bahasa. Bahasa Maanyan, Bahasa Nasional Indonesia, dan Bahasa Dayak Ngaju. Andri Arai Ate. Takam katuludi
Mohon berdiri dan kita bersama-sama menyanyikan lagu Mars GKE. Dengarkanlah suara Tuhan memanggil jemaat GKE menjadi mitra Allah dalam dunia. Walaupun darah sungai laut berlantaran memisahkan kita, karena kasih-Nya yang besar kita dikuatkan. Mari wartakan firman yang kudus, wujudkan kasih, damai dan sejahtera, satukan hati, persekutuan dan melayani sesuai talentamu. Itulah tugas dan panggilan gereja di dalam dunia. Kibarkanlah panji GKE untuk selama-lamanya. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta Bapak, Ibu Pendeta Pelayanan Seresot Kota Palangkaraya yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama, pada kesempatan yang indah dan berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang selalu memberikan kita kesehatan dan kekuatan sehingga kita bersama boleh dan dapat hadir di tempat ini dalam suasana penuh dengan sukacita. Adapun acara kita pada saat ini adalah perayaan Paskah dan HUT GKE ke-182 Seresot Kota Palangkaraya tahun 2021. Dasar kegiatan ini adalah surat keputusan Ketua Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKE Langkai nomor 29/MJ GKE mendatar LK U2/2 Romawi 2020. Kenapa 2020? Karena memang seharusnya kegiatan ini dilaksanakan tahun kemarin. Tetapi seperti kita ketahui bersama, karena pandemi COVID-19, maka tahun kemarin kegiatan ini ditiadakan dan tahun ini baru kembali kita laksanakan. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPH Majelis Jemaat GKE Langkai yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai Ketua Panitia untuk kegiatan ini. Adapun dana untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar 4 juta rupiah yang diperoleh dari sumbangan donatur. Demikianlah laporan singkat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya juga menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari apabila dalam kegiatan ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan kami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Bersama-sama kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Majelis Resot GKE Palangkaraya kepada Pendeta Medio Rapano STH Emin. Dipersilahkan. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati rekan-rekan BPH Majelis Resot GKE Palangkaraya,
yang kami hormati Ketua MP Majelis Jemaat GKI Langkai, dalam hal ini hadir langsung Pak Selmon Kaji, yang kami hormati Ketua BPP Majelis Jemaat GKI Langkai yang dihadiri diwakili oleh Pak Rario Luran, yang kami hormati rekan-rekan BPH Majelis Jemaat GKI Langkai, yang kami hormati Ketua-Ketua Majelis Jemaat se-Resort GKI Palangkaraya, yang kami hormati para pendeta, vikaris, Bapak Ibu penetua diakon, hadirin sekalian yang berbahagia. Selayaknya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Allah kita dalam Yesus Kristus. Oleh karena kasih karunia dan berkat-Nya, kita dapat melaksanakan segala tugas kita secara baik dan produktif walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang sangat mengganggu dan membahayakan kehidupan kita. Kita bersyukur kasih Tuhan nyata memelihara, memimpin kehidupan bangsa ini dan juga di tengah-tengah kehidupan berjemaat, bergereja. Bapak Ibu yang kami hormati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita bersama-sama merayakan dua momen yang penting yang bersamaan, yakni yang pertama adalah merayakan Paskah tahun 2021 ini. Paskah tidak lain ialah kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati, mengaruniakan keselamatan dan hidup yang kekal bagi kita. Tema Paskah yang dikeluarkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja di Indonesia ialah berpaling kepada Sang Hidup. Dari Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-14 dan 16. Apa maksud dari tema Paskah tahun ini? Tidak lain diceritakan bahwa ketika pagi-pagi subuh Paskah itu Maria datang ke kubur Yesus dan ia mendapati bahwa kubur itu telah kosong. Maka di situ ia bertemu Yesus. Pada mulanya ia tidak mengenal Yesus. Tapi ketika Yesus mengatakan, Maria, berpalinglah. Maka Maria langsung menyahut dalam ayat 16, Rabuni, yang artinya ialah guru. Dan disitulah ia menyadari bahwa Tuhan telah hidup, telah bangkit. Disinilah Maria berpaling kepada Sang Hidup, yaitu Yesus Kristus, yang memberikan kehidupan bagi kita, terbebas dari belenggu dosa, dan memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan berpaling kepada Yesus Kristus dan meninggalkan apa yang kita lakukan yang tak berkenan kepadanya dalam kehidupan real nyata kita di kekinian, berpaling kepada Yesus, datang kepada Yesus, mengarahkan diri kepada Yesus yang bangkit itu, itulah Sang Hidup dan itulah kehidupan kita. Kehidupan di dunia ini dan kehidupan yang kekal. Dan inilah di tengah-tengah kesulitan pandemi COVID-19 ini, dengan keyakinan bahwa berpaling kepada Sang Hidup, maka dengan demikian Sang Hidup telah mengaruniakan kehikmat bagi manusia. Saya yakin dan percaya bahwa vaksin yang telah dibuat dan telah disiapkan ini tidak lain adalah hikmat dari Sang Hidup, menolong hidup kita untuk segera, yaitu boleh memutuskan mata rantai pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu yang kami hormati,
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga merayakan HUT 182 Gereja Kalimantan Evangelis ini. Maka kalau kita baca di dalam subtema Almanak Nas GKE di bulan April ini berbunyi, jangan berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ketika kita memikirkan apa hubungannya dengan hari ulang tahun 182 GKE dengan tema, subtema di bulan April ini, lalu saya melihat ada dua. Yang pertama ialah tetap teguh, berdiri teguh. Artinya berdiri teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Tidak boleh goyah dengan segala tantangan, situasi, masalah dunia ini. Apapun masalah dunia ini, tapi iman tetap berdiri di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, berkaitan dengan HUT 182 GKE, berdiri teguh sebagai warga GKE yang memuji dan memuliakan Tuhan, setia kepada gereja Kalimantan Pengelis ini, membesarkan nama Tuhan di dalam gereja Kalimantan Pengelis ini, sehingga berdiri teguh, tidak goyah dalam iman kepada Yesus Kristus, dalam kesetiaan kepada gereja Kalimantan Pengelis yang berulang tahun ke 182 ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami hormati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berikutnya dari subtema bulan April ini, di sini dikatakan bahwa giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Berarti kita dituntut, kita merayakan Paskah, kita merayakan HUT 182 GKE, kita harus tetap giat dalam pekerjaan. Satu adalah pekerjaan pelayanan Tuhan. Enggak boleh kendor, enggak boleh lemah, terus melayani Tuhan. Dan bukan hanya giat dalam pekerjaan Tuhan, tapi giat juga dalam karir, dalam tugas, dalam pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Dengan giat dalam pelayanan, giat pula dalam pekerjaan, dalam karir, dalam tugas, dalam tanggung jawab kita yang Tuhan percayakan. Yakinlah Tuhan akan mengirimkan berkat penyertaan pemeliharaannya, kehidupan untuk kita. Bapak Ibu yang kami hormati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya pada kesempatan ini, terima kasih kepada kehadiran kita semua. Terima kasih telah membesarkan gereja Kalimantan Pengelis dan setia kepada gerejanya, setia kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Terima kasih bagi teman-teman multimedia yang bekerja keras di masa pandemi ini, supaya setiap jemaat telah dan sudah dan terus dilayani dengan firman Tuhan, disirami dengan firman Tuhan melalui ibadah virtual dan ibadah langsung yang sudah mulai sekarang ini. Akhirnya pada kesempatan ini kami sampaikan selamat ulang tahun, merayakan ulang tahun 182 Gereja Kalimantan Pengelis. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan penuh sukacita kita akan bersama-sama menyaksikan penyalaan dan peniupan lilin hari ulang tahun Gereja Kalimantan Evangelis yang ke-182. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama kita akan menyaksikan penyalaan dan peniupan lilin hari ulang tahun ke-182 Gereja Kalimantan Evangelis. Dan penyalaan lilin ini akan didampingi oleh ketua-ketua Majelis Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis se-Resort Palangkaraya. Yang pertama, kami panggilkan Ketua Majelis Jemaat GKE Eka Sinta Menteng, Pendeta Dewina Petarung.
Yang kedua, Ketua Majelis Jemaat GKE Getsemani, Pendeta Sri Apedensi STH. Ketua Majelis Jemaat Samaria, Pendeta Tresia Berangka STH. Ketua Majelis Jemaat GKE Batang Pambelum, Pendeta Walter Supa MDiv. Ketua Majelis Jemaat GKE Parawai, Pendeta Eva Yulianti MTH. Ketua Majelis Jemaat GKE Tuwung, Pendeta Yudhistira STH. Ketua Majelis Jemaat GKE Bukit Goha, Pendeta Regina L. Riana STH. Selanjutnya, Wakil Sekretaris Majelis Resort GKE Palangkaraya, Diakon Hendra Tundan. Pendeta Pelayanan di Jemaat GKE Langkai, Pendeta Kristinus Unting MDiv. Pendeta Susana Priskila MTH. Vikaris Cana. Dengan hormat kami minta untuk menyalakan lilin sekaligus untuk meniup lilin. Pertama, Ketua Majelis Resort GKE Palangkaraya, ex officio Ketua Majelis Jemaat GKE Langkai, Pendeta Medio Rapano STH Emin. Ketua Panitia Penatua Yulieter Mahar. Sekretaris Majelis Resort GKE Palangkaraya, Penatua Hanjungan G. Naun. Ketua MP GKE Langkai, Selmon Kaaji. BPP GKE Langkai, Penatua Rario Luran. Penasehat SPIPer Jemaat GKE Langkai, Ibu Ani F. Janan. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menyaksikan penyalaan lilin yang akan kami mohon dengan hormat kesediaan Bapak Pendeta untuk dapat menyalakan lilin hari ulang tahun GKE yang ke-182. Karena di sini kondisi COVID-19, Bapak Ibu, untuk peniupan lilin kami akan laksanakan secara dikipas bersama-sama. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Jemaat di rumah bisa ikut bersama-sama dengan kami menyanyi dan kami mohon untuk bangkit berdiri. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilin. Tiup lilinnya. Oke, kita sama-sama menghitung untuk dapat mengipas lilin ini bersama-sama. Satu, disiapkan kipasnya. 1, 2, 3. Iya. Selamat ulang tahun Gereja Kalimantan Evangelis yang ke-182. Semoga
GKE semakin jaya, semakin melayani, menjadi gereja yang kokoh. Selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, Oke, potongan kue ini juga, akan dibagikan saja Bapak, tidak dibagikan kepada ketua panitia. Bapak Pendeta Medio bisa memberikan kepada ketua panitia. Yang kedua, ulang tahun kami ucapkan, selamat Oke. panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. ya kami persilakan untuk kembali ke tempat. Demikianlah perayaan Paskah dan hari ulang tahun ke-182 Gereja Kalimantan Evangelis Seresot GKE Palangkaraya tahun 2021. Gereja Kalimantan Evangelis terus maju, terus berkarya, bersaksi, bersekutu dan melayani bagi kemuliaan Allah Bapa kita di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Biarlah Tuhan Yesus yang menilai hati kami, betapa tulus dan setia padanya. Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam firman-Nya. We love GKE, itulah rumah iman, tempat kami memuliakan nama-Nya. We love GKE, itulah rumah iman, tempat kami melayani dan